Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Padepokan Lembah Mana. Sedulur-sedulur Lembah Mana dimanapun berada yang saya hormati, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan saya ibadah. Tadi berusaha menghadirkan sosok yang sudah menjadi pengikut beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana yang bisa menjelaskan tentang ruh, sukma, dan korin. Kok jenengan yang dihadirkan? Apa itu sudah perintah? Saya yang diizinkan. Alhamdulillah. Saya protek sebentar ya, Mbah. Silahkan. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya, Mbah. Ngapunten mengganggu. Saya sedikit mau tanya. Kalau jenengan yang dihadirkan memang sudah diizinkan, saya ingin tanya tentang ruh, karena banyak yang saya belum ketahui, mungkin juga dari sedulur-sedulur yang melihat YouTube ini ada yang belum tahu. Mungkin jenengan tahu, tolong disampaikan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada batang tubuh jasmani, ada tubuh rohani yang disebut batiniah, dan jasmani itu tadi disebut lahiriah. Lahiriah dikendalikan batiniah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 yang Allah berfirman, wa yas'alunaka anir ruh kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jika ada umat bertanya tentang ruh, jika ada umat bertanya tentang ruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk menjawab bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan kamu diberitahu Tuhanku tentang ruh hanyalah sedikit. Gitu ya, Mbah. Terus ada lagi yang bisa disampaikan, Mbah? Ya, seharusnya kita harus mendalami apa itu ruh kepada orang-orang yang terpilih. Satu-satunya mursyid di dunia yang telah terpilih di sidang para aulia dan para anbiya wal mursalin. Yaitu wali kutub. Iya. Terus, Mbah? Seluruh raja-raja di dunia yang masih tersimpan utuh di alam gaib dijaga ketat. Iya. Demi kemuliaan agama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti. Dan 1000 gelar lagi yang disematkan kepada beliau kekasih Allah, junjungan alam, pewaris tunggal ilmu yang hak, bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberi izin untuk mengislamkan seluruh ruh di alam kayangan maupun di dunia ini. Di
gitu ya. mengislamkan bangsa jin di seluruh alam, yang mampu membimbing orang-orang jahiliyah dan yang membawa pertolongan Allah, yang mampu membimbing tentang ruh batiniah itu sendiri. Iya. Ada lagi Mbak mungkin? Ruh bagian terpenting di dalam tubuh, namun ruh tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya sukma. Terus pengertian dari sukma sendiri itu apa Mbah? Sukma adalah indera ruh itu sendiri. Di dalam tubuh setiap manusia yang hidup di dunia ini ada 7 sukma dan 9 ruh. Apa aja Mbah itu Mbah? Mungkin bisa dijelaskan. Sukma batin, sukma penglihatan, sukma pendengaran, sukma pengucap, sukma penciuman, sukma perasa, dan sukma insting, indera di luar nalar manusia itu sendiri. Ada juga jin khorin yang mendampingi diri di dalam tubuh manusia. Apa itu khorin Mbah? Mungkin bisa dijelaskan. Khorin itu mendampingi seluruh manusia yang jumlahnya itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang 7, ada yang 5, sampai ada yang 12. Yang telah jadi ketetapan Allah bahwa jin khorin diciptakan pada diri manusia agar jiwa kesempurnaan iman tauhid jiwa manusia teruji. Jin khorin sebagai corong iblis yang bertugas membisik-bisikkan hati agar ruh terhijab dengan dirinya, terhijab dengan Tuhannya, dengan rendah hati dan dipenuhi sifat tolak. Kita memasuki alam ruh yang suci, yang jika kesucian alamnya lebih tinggi derajatnya daripada alamnya para malaikat. Gitu. Nurun ala nurin wahuwa robbul ars. Iya. Sedangkan ruh yang 9. Ya apa aja Mbah, tolong disebutkan Mbah. Ruh idhofi, ruh inti, atau juga disebut johar awal suci, atau nyawa manusia itu sendiri. Jika pelaku rohani mendapat bimbingan mursyid yang mumpuni, yang bersanad, maka bisa menjumpai dengan ruh idhofinya. Gitu. Sama bentuk, rupa, dan suaranya. Bagai berdiri di atas cermin dan bisa berkomunikasi. Itulah guru sejati yang ada dalam diri. Dan jika roh idhofi keluar dari tubuh manusia, maka dipastikan tubuh tersebut meninggal dunia. Tapi jika roh-roh lain keluar dari tubuh ruh idhofi tetap dalam tubuh, maka jasad tersebut tetap hidup, tetap bernyawa. Yang kedua, roh robani tetap dalam kendali oleh roh idhofi, berada dalam cahaya kuning, diam tak bergerak. Jika penempuh jalan rohani dapat berjumpa dengannya di dalam diri, maka niscaya tidak ada kehendak apa-apa, senantiasa dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian. Tubuh tak merasakan apapun, seperti rasa lapar, rasa capek,
rasa pegal, meskipun berhari-hari lamanya. Yang ketiga, ruh rohani. Ruh rohani tetap dalam kendali ruh idhofi, berkehendak dua rupa. Jika pada saat ini menghendaki sesuatu, di saat lain tidak menyukai sesuatu, apapun itu. Tidak menyukai suatu itu karena di dalam ruh rohani didiami 4 nafsu. Apa aja itu, Mbah? Bisa dijelaskan? Nafsu alwamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu mutmainah. Ya. Dengan demikian maka setiap manusia harus mengenali dirinya agar mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jika tidak, maka nafsu yang negatif akan menyeret diri dalam kegelapan yang nyata. Yang keempat yaitu ruh nurani. Ruh nurani tetap terikat dengan ruh idhofi, membawa cahaya terang pada jiwa hingga tajali pada tubuh raga, tercermin pada pikiran yang terang, tenang, terbias di wajah, selalu berseri-seri dan riang dan selalu bahagia. Iya. Terus ada lagi. Semangatlah dalam segala amalia yang diberikan beliau dan kebajikan, karena dalam ruh nurani hanya ada nafsu mutmainah. Jika ruh nurani keluar di dalam tubuh, pikiran jadi gelap, buntu, putus asa, terbias di wajah. Raga yang kusam keruh, pancaran aura menjadi gelap dan cenderung kepada kemaksiatan yang dibenci Tuhan, seperti berzina, mabuk-mabukan, bunuh diri. Itu karena ruh nuraninya sudah hilang atau sudah lepas di dalam tubuh manusia itu. Gitu. Yang kelima, ruh kudus. Ya, apa itu Mbah Roh Kudus? Coba dijelaskan lebih detail lagi. Masih tetap Ruh Kudus masih tetap dengan ruh idhofi itu sendiri, membawa diri pada hal-hal yang bersifat kesucian diri agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa diri rajin menjaga kebersihan dan kesucian diri. Jika ruh kudus keluar dari tubuh, maka tubuh menjadi kotor, najis. Lahir batinnya menyelimuti tubuh itu sendiri. Bisa dikatakan orang itu gila karena ruh kudusnya sudah lepas dari tubuh manusia itu sendiri. Terus masih kurang, mungkin ada lagi, kan ada yang 9, yaitu ruh rohmani. Ruh rohmani masih dalam kendali ruh idhofi pula, membawa sifat pengasih, tidak tega melihat kesusahan, dan bersifat sosial di lingkungannya. Jika ruh rohmani keluar dari tubuh, diri tidak memiliki sifat belas kasih. Wujud dalam diri sifat batil, pelit, kikir. Itu jika ruh
rohani keluar dari tubuh manusia. Hmm. Yang ketujuh, ruh jasmani. Ruh jasmani juga masih dalam kendali ruh idofi. Ruh Terus? idofi. Jasmani menguasai aliran darah dan urat saraf, bersifat seperti binatang, malas, serakah, mau menang sendiri, dan senang bersetubuh jika yang dimakan harta haram. Semua penghalang penyusup hancur Allah. Maka sifat yang terbentuk lebih buruk dari binatang, melebihi sifat iblis. Membunuh, merampok, memperkosa anak kandung, dan lain-lain sebagainya. Banyak contohnya. Jika yang dimakan yang halal, thayyibah, maka akhlaknya lebih utama dari malaikat. Dan bahkan malaikat akan berkhidmat kepada diri yang senantiasa menjaga makanan yang halalan thayyibah, hingga seluruh roh bersatu dalam nafsu mutmainnah menuju kodrat dan irodat, wusul dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh gitu, ya. Yang kedelapan yaitu roh nabati. Roh nabati juga masih dalam kendali ruh idofi, menguasai dan menjaga pertumbuhan tubuh sesuai batas yang dikehendaki kodrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bayi sampai dewasa. Ruh nabati, jika roh nabati keluar dari tubuh, maka perkembangan tubuh tidak normal, bahkan ada yang cacat fisik sejak dalam kandungan, bahkan di luar kandungan, digerogoti penyakit seperti penyakit kusta dan lain-lain. Cacat sampai dari kandungan sampai. Iya. Terus Yang kesembilan yaitu roh rewani, masih dalam kendali roh idofi pula, bertugas menjaga tubuh. Jika roh rewani keluar dari tubuh, maka tubuh pasti tidur, dan ketika roh rewani masuk ke dalam tubuh, pasti terjaga dari tidurnya. Jika roh rewani keluar dari dalam tubuh dan bertemu dengan siapapun, sesungguhnya roh rewanilah yang bertemu, dan siapapun yang diimpikan, baik dengan nabi, dengan ruh orang yang sudah meninggal, ataupun bertemu dengan ruh orang yang masih hidup, itu adalah kenyataan kerja roh rewani yang dikendalikan oleh otak dan roh idofinya. Jika merogoh sukmo, sesungguhnya itu kerja roh rewani dan sukma yang keluar dari dalam tubuh, yang masuk dalam dimensi alam gaib, yang hampir tidak ada jarak tempuh dan tidak ada beban, karena bisa terbang secepat kilat, sekehendak hati, bisa menempuh ke ujung dunia dalam waktu sekejap, bisa menjumpai siapapun yang dikehendaki dalam sekejap, bahkan sampai dimensi alam kayangan, alam langit, dengan kesadaran penuh, bukanlah mimpi seperti orang tidur. Kayak kenyataan berarti Mbak ya.
Ya, Terus ada lagi Mbah mungkin yang mau disampaikan? sudah itu saja. Ini sudah Oh, ditegur sama beliau. oh ya ya maaf Semua Mbah. kejadian di alam ini, wallahu a'lam bishawab. Jeng jeng Hanya jeng. Allah yang mengetahui. Semoga ada satu jiwa Jeng. mendapat manfaat, mendapat taufik serta hidayah agar Amin. memahami dan meresapi lebih dari apa yang diuraikan. Amin amin. Terima Jeh. kasih sudah menghadirkan saya di sini. Jeh, mohon maaf Semoga Mbah. perbincangan kita bermanfaat untuk semuanya, khususnya jamaah beliau Jeh, sekalian jeh Mbah. Jayaning Nirwana. Jeh, dalam ngapunten sangat, sampun ganggu amal Amin. yang jangan. Jeh Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya seperti tadi sedulurku, semoga apa yang sudah saya mediator tadi sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa melangkah ke jalan yang lebih baik dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kebenaran hanya milik Allah dan yang salah hanya kita sebagai makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.